Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan dan mendemonstrasikan bagaimana terjadinya sebuah serangan ARP spoofing di dalam sebuah jaringan lokal ya. Nanti saya akan mendemonstrasikan menggunakan Kali Linux dan juga menggunakan Windows, ini yang saya gunakan, dan server Metasploitable. Nah, sebelum itu kita bahas sedikit apa itu protokol ARP. Jadi sebenarnya protokol ARP ini eh, merupakan sebuah protokol yang bertanggung jawab untuk melakukan atau mencari tahu ya MAC address ataupun alamat hardware dari suatu host yang tergabung di dalam sebuah jaringan LAN dengan memanfaatkan atau berdasarkan IP address yang terkonfigurasi pada host di dalam jaringan tersebut ya. Jadi protokol ini bekerja antara layer 2 dan layer 3 di dalam sebuah jaringan komputer. Eh, Penting ya bagi kita untuk mengetahui apa saja peranan dari protokol ARP ini. Di peranan protokol ARP ini sangat penting di dalam jaringan, terutama mengenai komunikasi data yang terjadi di dalam jaringan ya. Setiap host yang terhubung di dalam jaringan LAN ya saling berkomunikasi menggunakan alamat fisik ya, menggunakan MAC address ya, tidak menggunakan alamat logis ataupun IP address. Nah, kemudian eh, dari fungsi yang eh, peran dari protokol ARP tadi yang penting tadi, setiap host berkomunikasi menggunakan alamat fisik tadi. Jadi mau tidak mau setiap sebuah host yang ingin berkomunikasi dengan host lain harus menggunakan MAC address yang dimiliki oleh host tujuannya. Jadi bagaimana sebuah host bisa mendapatkan informasi mengenai MAC address dari host tujuan tersebut, yaitu dengan adanya tahapan transfer data gitu ya, datagramnya dalam bentuk seperti ini, gambar ini. Kemudian sebelum sebuah data diberikan MAC address, terlebih dahulu data tersebut diberi alamat logis sebuah IP address. IP address yang ditambahkan ini merupakan IP address dari host pengirim data dan host penerima. Baru kemudian menentukan alamat fisik ya. Jadi di awalnya pertama kali kita misalnya lakukan ping, nanti baru kemudian menentukan alamat fisik atau MAC address dari host tujuan. Nanti akan ada tabel dari ARP tabelnya ya. Jadi apabila belum diketahui alamat fisiknya, maka mau tidak mau harus dicari terlebih dahulu. Disinilah peran dari protokol ARP ini dengan memanfaatkan informasi IP address terlebih dahulu. Nah, di sini kita akan lakukan di dalam percobaan ini nanti kita akan melakukan ARP spoof. Serangan ARP spoof ini adalah serangan yang mengirimkan paket ARP tadi, ya ARP namun dalam bentuk LP palsu ya, bukan ARP yang sebenarnya. Jadi dimanipulasi oleh attackernya ARP yang sudah dimodifikasi untuk meracuni ARP case di dalam table yang dimiliki oleh korban ya. Jadi serangan ARP spoofing ini merupakan serangan yang cukup berbahaya karena dapat mendukung terjadinya serangan jaringan komputer yang lain seperti DOS misalnya, man in the middle attack, dan host impersonating, dan serangan-serangan yang lainnya. Nah, pada percobaan ini kita akan melakukan instalasi terlebih dahulu nanti
untuk dsniff, ya, kemudian lakukan setup agar Kali Linux dapat melakukan IP forwarding. Jadi akan menjadi router di antara dua dari source ke destination yang menjadi korban. Nah, ini adalah format spoofnya atau IP spoofingnya. Kemudian, nah ini untuk melakukan IP spoofingnya nanti akan ada ARP spoof, kemudian interface-nya apa, kemudian diikuti dengan targetnya, ya, source dan destination-nya. Nah, nanti akan dicek apakah berhasil menggunakan rp-min-n untuk menampilkan tabel dari ARP cache-nya. Nah, kemudian ada ciri-ciri jika telah terkena ARP spoofing. Kalau di Linux akan biasanya bisa terlihat seperti ini. Ya, akan ada next hop-nya. Nah, tetapi nanti akan kita lihat juga di Windows. Sekarang kita langsung menuju ke Kali Linux, ya, untuk instalasi dsniff. Saya masuk ke root terlebih dahulu, sudo su, masukkan, sudah masuk ya, tanpa password. Biasanya dimasukkan password terlebih dahulu, kemudian apt install dsniff. Ya, dsniff akan download beberapa kilobyte, ya, sekitar 132 kilobyte. Ya, oke. Sudah selesai diinstal. Kemudian sebelum melakukan ARP spoofing, kita terlebih dahulu set IP forwarding dari Kali Linux kita. Ya, yang kita lakukan itu echo 1, kemudian proc, kemudian ada sys, /sys tadi ya, sys, kemudian net, kemudian IP versi 4/IP forward. Ya. Nah, kita cek cat. Jika hasilnya 1 berarti sudah benar. Kemudian lakukan komen sysctl net.ip versi 4.ip underscore forward sama dengan 1. Ya, ini udah benar. Nah, sebelumnya kita cek terlebih dahulu, ya, sekarang kita sudah bisa melakukan ARP spoofing, namun kita cek terlebih dahulu IP dari masing-masing dari target yang akan kita serang. Ya, yang pertama itu adalah Windows, ya, kita gunakan kalau di Windows seperti kita gunakan command prompt, kemudian run as administrator. Untuk cek IP-nya bisa menggunakan bisa langsung, misalnya kita tampilkan ARP -a untuk table ARP-nya. Nah, yang saya gunakan di sini adalah menggunakan jaringan dari smartphone, yaitu 43, ya, 43218. Jadi IP dari Windows yang saya gunakan ini adalah 43128. Nah, kemudian kita cek lagi ke Metasploitable. Nah, saya clear terlebih dahulu. Untuk di Metasploitable, karena menggunakan base-nya adalah Ubuntu, kita bisa menampilkan ARP-nya, ARP table-nya dengan ARP-min-n. Ya, belum ada ya. ARP-min-n. Saya coba if config terlebih dahulu.
ya. IP-nya adalah 165. Nah, kita coba ya, di sini juga belum ada IP 165 di dalam apa namanya, tabel ARP-nya. Nah, agar masuk ke dalam tabel ARP-nya nih, kita lakukan terlebih dahulu ping 192.168.43.165. Nah, baru kita lakukan lagi ARP min A. Nah, dia akan masuk ke dalam. Nah, itulah gunanya protokol ARP tadi. Ya, awalnya bisa menggunakan ping tadi, atau mungkin ini adalah Metasploitable ini ada web servernya, mengaksesnya melalui browser juga bisa. Nah, kemudian di sini kita ping juga ke Windows ya, 192.168.43.218. Saya Ctrl C ya, ARP min N. Nah, juga masuk ya ke dalam RP case-nya ya, sudah ada, dan MAC address-nya juga sudah ada sesuai dengan MAC address dari masing-masing ya. Jadi 165 ini adalah MAC address dari Metasploitable, dan yang di dalam Metasploitable juga akan mendapatkan MAC address dari Windows. Nah, di sini kita akan melakukan ARP spoofing. Jadi MAC address yang di dalam MAC address Metasploitable yang ada di dalam apa namanya, di dalam table ARP cache di dalam Windows ini akan kita manipulasi agar MAC address-nya menggunakan MAC address dari Kali Linux. Jadi dia akan, jika ingin mengirimkan data ke Metasploitable atau mengakses Metasploitable, dia akan melewati Kali Linux. Nah, untuk melakukannya kita menggunakan ARP spoofing, ARP spoof maksudnya, ARP spoof. Kemudian sebentar, kita coba, sebelum kita lakukan, kita clear dulu. Kita masukkan ARP min N agar kita tahu interface-nya menggunakan apa. Nah, di sini interface-nya menggunakan ETH0 ya, interface-nya. Jadi untuk melakukan ARP spoofing tadi, melakukan ARP spoof, kemudian min I untuk mendefinisikan interface-nya, yaitu ETH0, kemudian min T sebagai untuk targetnya itu 192.168 ya, targetnya yang ingin menjadi source-nya adalah Windows ya, 43.218. Kemudian source-nya 192.168.43.165. Nah, ini udah dilakukan ya. Kita cek lagi, kita cek di sini ARP min A. Nah, di hardware MAC address-nya sudah berubah ya, yang 165 yang sebelumnya 5208 sudah menjadi AAFC. Nah, sebenarnya ini adalah MAC address dari Kali Linux. Kita bisa coba new tab ya. Proses yang di sini kita biarkan saja untuk melihatnya, if config. Nah, untuk melihat MAC address-nya bisa dilihat dari mana nih, sini Ethernet. Kita lihat, kita samakan
Ada 08002771 AAFC sama ya, sama. Jadi jika kita melakukan, kalau ping kayaknya masih ada, kalau di Windows masih bisa ya, 2.168.3.165. Kita coba tracer 192.43.165. Kita lihat apakah bisa terlihat di sini. Nah, gitu. Jadi dia akan, kalau menggunakan tracer, ya kalau dari Windows baru bisa kita lihat dia sudah dimanipulasi menggunakan ARP spoofing itu dari tracer, yang menggunakan perintah tracer, yang melihat tracernya melewati apa saja. Nah, di sini kelihatan untuk menuju ke metasploitable ya IP 165 dia harus melewati IP 231 terlebih dahulu, yaitu IP dari Kali Linux gitu. Jadi dia masih bisa mengakses metasploitable namun akan melewati Kali Linux terlebih dahulu. Seperti itu. Ya, kelihatan di sini. Nah, kita coba berhentikan. Ya, hentikan, kemudian kita coba apakah masih sama. AFC 5208. Nah, udah berubah. Kalau di stop ini akan berubah. Kita coba tracer lagi. Tracer tracer 92.168.43.165. Nah, ini langsung karena saya hentikan proses ARP spoofing tadi, trace-nya hanya melalui satu hop saja. Itu. Nah, kita coba dari apabila dibalik gitu ya. Kita coba serangannya, kita coba dibalik menggunakan interface yang sama, namun source-nya adalah metasploitable dan destination-nya adalah Windows 192.168.43.218. Nah, ini untuk ngeceknya kita cek di kalau di sini nggak kelihatan karena memang dia tidak dimanipulasi ya. Nah, ini dia tetap menggunakan yang sama ya. MAC address-nya tetap menggunakan MAC address metasploitable. Namun di metasploitable kita cek clear terlebih dahulu, kita cek ARP -n. Nah, dia menggunakan yang AAFC tadi, yaitu MAC address dari Kali Linux ya, AAFC. Itu. Ya, kelihatan dari metasploitable. Kemudian kita coba ping 168.43.218. Nah, di sini kelihatan. Langsung terlihat, jadi kita nggak perlu melakukan trace route. Kelihatan di sini ada next hop-nya. Jadi kelihatan dia masih bisa ping, namun ada next hop-nya. Jadi dia tahu di Ubuntu ini udah kelihatan dari ping, dia udah kelihatan kalau terjadi ARP spoofing, serangan ARP spoofing. Kalau di Windows nggak terlihat gitu. Ya, ini nggak terlihat. Jadi di sini kita udah lakukan, kita sudah mencoba ya
melakukan serangan ARP spoof, kemudian melihat bagaimana ciri-ciri dari sebuah komputer ataupun server jika telah terserang oleh ARP spoof. Oke, sekian untuk materi ARP spoofing. Kita lanjutkan di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.